Selamat pagi, Shalom. Kita berjumpa di Sabda Pagi Gemim Sion Wilangun, Rabu 5 Juni tahun 2024. Karena itu sebelum kita memulaikannya, kita berdoa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan untuk pagi yang indah ini yang Tuhan beri bagi kami sekalian untuk menghirup udara segar, pemberian Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak kuat mampu melakukan tugas kerja pelayanan kami di hari ini tanpa tuntunan dan bimbingan serta penyertaan-Mu. Oleh sebab itu firman kami akan baca, supaya firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Terpuji nama-Mu, kami berdoa. Amin. Markus 6 ayat 35 sampai ayat 37 kita akan membacakannya. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Demikian beberapa ayat yang kita baca pagi hari ini, dan tema kita ialah kamu harus memberi mereka makan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua makhluk hidup tidak terkecuali manusia membutuhkan makanan setiap saat. Teks bacaan kita ini mengatakan bahwa para murid meminta Yesus Kristus untuk menyuruh orang banyak mencari makanan di sekitar. Ayat 36 mencatat itu. Mereka semua lelah, lapar. Namun Yesus Kristus justru menyuruh para murid untuk memberi orang banyak itu makan. Dalam situasi seperti ini, dalam kelelahan yang memuncak dan rasa lapar yang mendera, para murid masih harus membayangkan jumlah uang untuk membeli roti ataupun makanan seharga 200 dinar. Saudara-saudara, jika upah kerja seorang pekerja dalam sehari adalah 1 dinar, itu berarti upah dari 200 hari kerja untuk mendapatkan 200 dinar itu. Sungguh bukan jumlah yang kecil. Pertanyaan murid ini, Markus memperlihatkan bahwa para murid mencari-cari alasan dan menolak untuk melayani orang banyak itu, melepas tanggung jawab atas mereka. Saudara-saudara, pernyataan dan perintah Yesus Kristus jelas. Kamu harus memberi mereka makan. Itu dalam ayat ke-37. Yesus tidak menyuruh orang banyak itu pergi. Justru ia menyuruh murid-muridnya untuk bertanggung jawab dan memberikan apa yang mereka butuhkan saat itu, yaitu makanan.
seperti Yesus Kristus yang mengajarkan, yaitu kebutuhan-kebutuhan rohani, demikian pula murid-murid itu harus memberi makanan kebutuhan jasmani. Karena itulah yang dibutuhkan oleh orang banyak. Yesus Kristus mengajarkan para murid untuk tidak lepas tangan atau tidak peduli dengan orang banyak itu. Tetapi mereka harus memiliki hati yang penuh belas kasihan dan mencari cara agar orang banyak itu mendapatkan kebutuhan mereka secara menyeluruh, kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Memang ini jelas membutuhkan pengorbanan dan kesediaan hati untuk memberi dan berbagi. Sesungguhnya itulah bentuk atau pernyataan hati yang penuh belas kasihan. Firman hari ini mengajarkan kita untuk selalu peduli dan bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan dalam pelayanan bagi jemaat, juga sebagai orang tua dalam kehidupan berkeluarga. Janganlah mencari-cari alasan, lepas tangan, bahkan lari dari tanggung jawab pelayanan, tetapi dengan bijak mencari cara agar pelayanan kita dapat menyentuh apa yang dibutuhkan oleh jemaat dan keluarga, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Sehingga pelayanan yang kita berikan kepada jemaat dan keluarga adalah pelayanan yang holistik, pelayanan yang menyeluruh untuk dikerjakan oleh kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Tak putus-putusnya Tuhan, kami datang kepadamu. Karena tak putus-putusnya kami rasakan cinta kasih-Mu bagi kami sekalian. Saat ini Tuhan, ada pegangan bagi kami ketika kami akan melakukan tugas kerja kami di hari ini. Terima kasih kami serahkan kehidupan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.